Ini apa ya? Ini patung kan? Semenjak mata Ambar dioperasi, Ambar jadi sensitif sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Terus aku lihat ada perempuan Belanda itu di dapur. Halo sobat pecinta film, kembali lagi di channel Leskri Motion Review. Video kali ini saya akan mereview sebuah film horor baru Indonesia berjudul Ivana yang dirilis tanggal 14 Juli 2022. Dimana setelah mengeluarkan film KKN di Desa Penari yang kini menjadi film terlaris di Indonesia sepanjang masa, MD Pictures sepertinya ketagihan untuk mengeluarkan film horor lagi. Ditambah lagi rakyat Indonesia sangat menyukai hal-hal berbau horor. Film ini berdurasi 1 jam 43 menit. Di mana film Ivana ini merupakan spin-off dari film Danur 2 Madah. Yang berarti film ini masih termasuk ke dalam Danur Universe. Film Ivana ini disutradarai oleh Kimo Stambul, diproduksi oleh Manoj Punjabi, dan diproduksi oleh rumah perusahaan MD Picture. Dan berikut cerita lengkapnya. Film ini mengisahkan tentang kisah seorang perempuan bernama Ivana. Ia merupakan sosok noni Belanda yang dulu pernah tinggal di Indonesia pada saat zaman penjajahan. Ivana dikenal sebagai perempuan dengan wajah yang cantik, kulitnya yang putih bersih, badannya yang jenjang tinggi, dan memiliki hati yang baik. Seperti yang kita tahu, Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Tetapi karena sudah lama tinggal di tanah air kita, sepertinya Ivana ini beserta keluarganya pun mulai jatuh cinta kepada Indonesia. Tidak hanya negaranya, mereka juga cinta kepada kaum pribuminya. Intinya pada saat itu Belanda dan Indonesia hidup saling berdampingan. Hanya saja Indonesia menjadi budak bangsa mereka. Kehidupan bangsa Belanda mulai terusik ketika Jepang datang ke Indonesia, di mana pada saat itu Jepang berusaha menyingkirkan Belanda agar bisa mendapatkan kekuasaan di Indonesia. Agar tujuannya tercapai, tentara Jepang pun berusaha mengambil hati rakyat Indonesia dengan mengiming-imingi akan membantu Indonesia untuk terbebas dari Belanda. Padahal Jepang mempunyai niat busuk setelah Belanda musnah dari Indonesia. Maka Jepang pun akan menghabisi rakyat Indonesia pada saat itu. Dengan begitu Jepang akan dengan mudah bisa menguasai tanah air kita. Saat itu Indonesia pun termakan ucapan-ucapan manisnya Jepang, di mana rakyat kita percaya Jepang akan membantu mereka. Maka Jepang pun mulai tak segan-segan untuk menghabisi semua bangsa Belanda yang masih ada di Indonesia. Saat itu Ivana belum pulang ke negara aslinya, yaitu Nederland Belanda. Alasan Ivana tidak ingin pergi karena ia sudah cinta tinggal di Indonesia. Dia mencintai para pegawainya, bahkan sudah menganggap mereka seperti keluarganya sendiri. Tidak hanya itu, bahkan Ivana pun memiliki seorang kekasih asli dari rakyat pribumi yang bernama Saiful. Kisah dendam Ivana pun dimulai saat kejadian mengerikan di malam itu, di mana Ivana mulai was-was karena Jepang sudah mulai masuk ke kawasannya. Ivana pun menyuruh semua pegawainya untuk bersembunyi, termasuk kepada pacarnya yaitu Saiful. Ia melihat di teras rumahnya, melihat para warga Belanda yang sedang ditembaki oleh Nippon, yaitu tentara Jepang. Setelah itu Ivana pun menyuruh semua pegawainya untuk kabur, karena di sini situasinya sudah tidak aman. Begitu pula dengan Saiful, tetapi Saiful tidak mau pergi jika Ivana masih tetap berada di sini. Ivana pun akhirnya memohon agar kali ini Saiful mau menurut, biar dia sendiri saja yang menghadapi para tentara Jepang itu. Saat itu Ivana berusaha melawan Jepang demi melindungi semua orang yang ada di rumahnya. Namun Ivana hanyalah seorang perempuan biasa. Kekuatannya tidak sebanding dengan para tentara Jepang yang memegang senjata api di tangannya. Saat itu Jepang tak segan-segan akan menghabisi Ivana. Tapi untungnya Saiful datang dan memukul kepala tentara Jepang itu menggunakan batu. Mereka yang panik pun kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Di saat itu hal tak terduga pun terjadi.
Tiba-tiba saja semua pegawai Ivana yang merupakan rakyat asli Indonesia keluar dari persembunyiannya. Mereka tahu para tentara Jepang hanya mengincar warga Belanda saja. Maka supaya mereka aman, mereka pun memutuskan untuk membantu Jepang untuk menghabisi Ivana. Ya, mereka semua berkhianat kepada Ivana. Noni Belanda itu pun akhirnya tertangkap basah oleh tentara Jepang yang sedang bersembunyi di dalam rumahnya. Para rakyat Indonesia di sana tidak ada yang mau membela Ivana. Karena jika mereka membela bangsa Belanda, maka mereka akan ditembak juga oleh tentara Jepang. Dan akhirnya para pegawainya pun ikut menyiksa Ivana pada saat itu. Saat itu Ivana dipukul, ditendang, dijambak, bahkan dikeroyok secara massal. Saiful yang melihat kejadian itu pun sangat geram. Dia bahkan mengeluarkan kata-kata kasar kepada para tentara Jepang pada saat itu. Tetapi walaupun Saiful sangat menjengkelkan, tentara Jepang tidak berani menembaknya. Karena mereka sudah berjanji hanya akan menghabisi warga Belanda saja. Dalam keadaan tubuh yang sakit, Ivana berusaha berbicara kepada ketua tentara Jepang yang bernama Matsuya. Ivana pun berkata bahwa ia merasa kecewa kepada pihak Jepang yang mengkhianatinya. Ivana pun berkata bahwa ia merasa kecewa kepada pihak Jepang yang mengkhianatinya. Karena selama ini dia sudah berusaha memberikan semua informasi tentang keberadaan warga Belanda kepada para tentara Jepang. Namun akhirnya kenapa Matsuya tetap ingin membunuh Ivana juga? Nah, adegan ini berkaitan dengan ending di film Danur 2 Mada, di mana diceritakan dulu Ivana ini memiliki seorang adik kandung laki-laki bernama Dimas. Walaupun ia keturunan Belanda, seperti yang kita tahu, keluarga Ivana ini sudah sangat jatuh cinta kepada Indonesia, sehingga menamakan anak bungsu mereka dengan nama orang lokal yaitu Dimas. Hingga suatu hari sahabat dari Ivana ini yaitu Elizabeth tertarik dan seketika jatuh hati kepada Dimas. Tetapi ayahnya Elizabeth ini tidak merestui hubungan mereka berdua, dikarenakan perbedaan pangkat ataupun kasta. Tidak main-main ayahnya Elizabeth ini pun langsung menembak Dimas hingga tewas. Hal ini pun membuat Ivana sangat marah karena adiknya meninggal begitu saja. Maka sejak dari itu Ivana pun bermusuhan dengan Elizabeth bahkan sampai di alam gaib. Dan akhirnya Ivana pun menjadi dendam kepada bangsanya sendiri yaitu bangsa Belanda. Dia pun berkhianat dengan memberitahukan banyak informasi kepada para tentara Jepang. Tapi sayangnya walaupun dia sudah mengkhianati bangsanya sendiri, Ivana tetap saja dikhianati oleh Jepang. Dan tidak hanya Jepang, Ivana pun dikhianati oleh para warga pribumi yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Dari sini kita tahu bahwa jika kehidupan Ivana ini dipenuhi oleh pengkhianatan. Di saat akhir-akhir hidupnya, Ivana pun mengucapkan sebuah janji, yaitu setiap tetes darah yang menetes tidak akan membuat hidup kalian mudah. Ivana pun murka. Dia berusaha melawan Matsuya saat itu. Dan seketika Matsuya pun mengeluarkan samurai yang sangat tajam lalu menebas lehernya Ivana hingga kepalanya putus. Singkat cerita, Saiful pun membawa jasad Ivana ini ke dalam suatu bangunan yang ada di samping halaman panti ini. Kemudian di ruangan basement Saiful memutar lagu Belanda kesukaannya. Dan di saat itulah Saiful menyemen jasad Ivana agar selalu terkenang. Jadi di dalam patung tersebut sebenarnya ada jasad Ivana. Nah, itulah kisah kelam dari sosok hantu Ivana. Kemudian film pun berpindah ke tahun 1993, di mana scene berfokus pada Ambar dan Dika. Mereka merupakan sepasang adik kakak yang baru saja menjadi yatim piatu. Saat itu mereka memutuskan untuk kembali ke panti asuhan tempat mereka dulu dibesarkan. Latar waktu di film ini adalah masa-masa menjelang Lebaran. Maka karena hari libur Lebaran, rumah panti pun menjadi sepi, dikarenakan semuanya pulang kampung. Saat itu di sana hanya ada Nenek Ani, Oma Ida, dan Kakek Farid. Kemudian ada cucunya Oma Ida yaitu Arthur. Dan terakhir ada para pengurus panti yaitu Agus dan Tina. Di sini mereka berdua ceritanya sedang berpacaran. Diceritakan Ambar ini memiliki masalah dalam penglihatan. Kamu buta? Masih bisa lihat tapi nggak sejelas orang lain nih. Di mana ia sebenarnya masih bisa melihat, namun tidak sejelas orang pada umumnya.
Hal ini karena bantuan operasi mata yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dulu sebelum operasi, Ambar ini tidak bisa melihat apa-apa. Tapi setelah operasi, Ambar itu menjadi sensitif dengan penglihatannya, di mana ia selalu melihat bayang-bayang makhluk yang tak kasat mata. Dan ternyata panti asuhan ini adalah bekas rumahnya Ivana dulu. Saat itu ketika waktu maghrib, Dika dan kakek Farid bermain piring crispy. Dan tanpa sengaja piring itu pun malah memecahkan kaca jendela di sebuah bangunan di samping halaman. Dan tak lama kemudian hujan pun turun. Saat itu kakek Farid pun lebih dulu masuk ke dalam rumah, sedangkan Arthur dan Dika menghampiri bangunan itu. Saat itu Ambar pun baru sadar jika adiknya tidak ada di dalam rumah panti. Dia pun segera mencari Dika dengan membawa payung dan juga tongkat di sebelah tangannya. Ambar pun akhirnya mendengar suara Dika di dalam bangunan itu. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Kemudian Ambar pun bertanya ini ruangan apa. Namun tak lama seketika lantai yang dipijaknya pun roboh, sehingga Ambar pun terjatuh ke bawah basement. Ambar! Ini apa ya? Di situ mereka baru tahu ternyata ada basement rahasia di bangunan ini. Arthur pun nampak terpukau karena di basement ini banyak sekali barang-barang antik peninggalan bangsa Belanda. Ini apa ya? Ini patung kan? Tetapi Ambar merasa curiga. Dia terus berusaha meraba-raba sebuah benda yang ada di hadapannya yang berbentuk seperti patung, namun tidak berkepala. Ambar pun jadi sensitif oleh hal-hal yang orang biasa tidak bisa melihat. Kemudian Arthur dan Dika pun kabur karena merasa takut. Dan ketika melihat patung itu, lalu tak lama Agus pun datang dan mengajak mereka semua untuk kembali ke panti asuhan karena sebentar lagi akan buka puasa. Keesokannya mereka semua pun bangun terlambat sehingga tertinggal untuk sholat Id. Namun mereka pun langsung dikejutkan dengan kehadiran patung tanpa kepala itu yang tiba-tiba saja sudah berada di tengah rumah. Akhirnya mereka semua pun saling menuduh atas pelaku yang sudah membawa patung ini ke dalam rumah. Pada akhirnya Arthur pun yang dituduh karena Arthur ini orangnya jahil. Tapi sebenarnya Arthur ini tidak tahu apa-apa. Dia pun terkejut mengapa patung ini bisa berada di tengah rumah. Ternyata kemunculan patung itu adalah awal teror dari mereka semua, di mana Ivana telah bangkit dan kembali dan akan membalaskan dendamnya kepada rakyat pribumi. Satu persatu karakter pun akan dicabut kepalanya karena Ivana ingin kepalanya kembali. Karakter pertama yang kepalanya dicabut adalah kepala Nenek Ani. Saat kepala Nenek Ani dicabut, matanya sampai keluar. Dan selama teror sedang berlangsung, Ambar pun melihat bayangan di zaman dulu tentang kisah kelam Ivana, di mana setiap kejadian di masa lampau mata Ambar menjadi jernih kembali. Dengan hal itu, Ambar pun bisa mengetahui mengapa Ivana bisa sedendam itu kepada mereka semua. Apalagi Ivana tidak suka dengan perempuan cantik berparas Melayu, dan juga ia tidak suka kepada keluarga yang bahagia. Lalu apakah kira-kira karakter di film ini akan selamat dari teror Ivana? Dan apakah Ivana bisa mereka kalahkan? Buat yang mau tahu jawabannya, silahkan kalian tonton aja full filmnya di bioskop ya guys. Oke, mungkin segitu aja untuk review film kali ini. Kurang dan lebihnya Mimin mohon maaf. Terima kasih udah klik dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subrek. See you the next video. I know is not enough.